Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 3 akan memberikan kesimpulan dan jawaban dari beberapa pertanyaan. Materi hukum pengangkutan darat, udara, dan laut yang diampu oleh Bapak Miftahur Rahman Habibi SHMH. Pada materi kali ini kami dari kelompok 3 bidang studi hukum dagang dari kelas hukum ekonomi syariah D dengan anggota kelompok Dede Abdul Qayyim, Dede Novan Afriansa, Fatimatu Zahro, Haryati, M. Ilyasa Asari, Nela Yuli Pratama, M. Abian Naufal, M. Bagus Hidayatullah, Novan Abu Wildan, Revita Nevia Serliana, Salma Fitria Fatimatu Zahro, Sasa Putri, Sonia Ratna Kumalasari, dan Milna Fauzia. Untuk kesimpulan, yang pertama, pengertian pengangkutan. Pengangkutan dan pengawasan barang atau orang yang diangkut, jadi akan timbul suatu gerakan dari satu tempat ke tempat lain. Lebih luasnya, pengangkutan adalah proses kegiatan memuat barang atau penumpang. Dalam alat pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari tempat pembuatan ke tempat tujuan dan menurunkan barang atau penumpang ke dalam alat pengangkutan, membawa barang atau penumpang dari alat pengangkutan ke tempat barang. Selanjutnya yaitu undang-undang yang mengatur tentang pengangkutan. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi, angkutan adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Unsur pengangkutan. Yang pertama, hukum pengangkutan. Hukum pengangkutan maupun di darat, di laut, dan di udara termasuk dalam bidang hukum perdata. Kemudian unsur-unsur dari pengangkutan sendiri terdiri atas penyalahgunaan pengangkutan didasarkan pada prinsip perjanjian. Jadi, di antara pengangkut, penumpang, dan pengiriman barang harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Dan sifat perjanjian. Sifat perjanjian adalah timbal balik yang sama, memiliki hak dan kewajiban. Si pengirim akan memastikan atau pengangkut akan memastikan barang atau penumpang akan sampai dengan selamat ke tempat tujuan. Dan kemudian penumpang pun bertugas untuk membayar atas jasa yang telah diberikannya. Atas pengangkutan. Asas-asas hukum pengangkutan ada yang bersifat publik dan ada yang bersifat perdata. Mengenai pengangkutan ini kita bisa contohkan, yakni pengangkutan berbasis online. Di masa serba digital seperti ini akan banyak muncul situs jual beli online, yaitu menggunakan aplikasi dengan menggunakan teknologi yang sangat diminati oleh masyarakat. Basis aplikasi ini berkembang ke arah usaha jasa, pengangkutan laut, udara, dan darat. Jadi, manfaat pengangkutan online ini akan sangat efisien dan efektif dalam prakteknya. Transportasi online tidak diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009, namun menggunakan regulasi pemerintah. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam proses bisnis tersebut. Dalam proses bisnis ini, pihak-pihak yang terlibat ada 6, yaitu yang pertama, pengangkut, pengirim, penumpang, penerima, ekspeditur, dan juga agen perjalanan. Yang pertama, pengangkut. Dalam perjanjian pengangkutan penumpang, pihak pengangkut yakni pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan umum dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif angkutan sesuai yang telah ditetapkan. Pengirim, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia tidak menjelaskan secara umum, akan tetapi dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan, pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar pengangkutan barang
dan atas dasar itu dia berhak memperoleh pengangkutan barang dan dari pengangkut. Yang ketiga, penumpang. Pihak yang mendapatkan pelayanan jasa angkutan penumpang dan berkewajiban untuk membayar tarif sesuai yang telah ditentukan. Menurut perjanjian pengangkutan, penumpang mempunyai dua status, yaitu sebagai subjek karena dia adalah pihak dalam perjanjian dan sebagai objek karena dia adalah muatan yang diangkut. Yang keempat yaitu penerima. Dalam hal penerima adalah pengirim, maka penerima adalah pihak dalam perjanjian pengangkutan. Dalam penerima adalah pihak ketiga yang berkepentingan. Penerima bukan pihak dalam perjanjian pengangkutan, melainkan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan atas barang kiriman, tetapi tergolong juga sebagai subjek hukum pengangkutan. Yang keempat yaitu ekspeditur. Ekspeditur digolongkan sebagai subjek hukum pengangkutan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengirim atau pengangkut, juga penerima barang. Ekspeditur berfungsi sebagai pengantar dalam perjanjian pengangkutan yang bertindak atas nama pengirim. Pengusaha transport seperti ekspeditur bekerja dalam lapangan pengangkutan barang-barang, namun dalam hal ini ia sendirilah yang bertindak sebagai pihak pengangkut. Yang keenam yaitu agen perjalanan. Agen perjalanan digolongkan sebagai subjek hukum pengangkutan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengangkut, yaitu perusahaan pengangkutan penumpang. Agen perjalanan berfungsi sebagai agen dalam perjanjian keagenan yang bertindak untuk dan atas nama pengangkut. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 2. Bagaimana posisi masing-masing pihak angkutan online tersebut? Jawabannya adalah pada praktiknya PT Gojek Indonesia menerapkan dua bentuk sistem perjanjian kemitraan, yaitu yang pertama, sistem perjanjian kemitraan secara tertulis yang dilakukan saat mitra atau driver pertama kali mendaftar pada kantor cabang PT Gojek Indonesia. Dan yang kedua, secara elektronik, yaitu saat mitra atau driver tersebut mengunduh aplikasi Gojek tersebut pada smartphone atau Android dan login untuk pertama kalinya. Jika hubungan antara pengusaha dan pengemudi Gojek adalah hubungan kemitraan, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan lain di bidang ketenagakerjaan tidak berlaku. Ini karena peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan mengatur mengenai hal-hal sehubungan dengan pekerja dan pengusaha. Jika ini adalah perjanjian kemitraan, maka yang terjadi adalah hubungan kerja atasan dan bawahan yang mempunyai unsur pekerjaan upah dan perintah, melainkan kesetaraan antara pihak dalam hubungan kemitraan tersebut. Ini karena dalam hubungan kemitraan tidak ada unsur upah dan perintah. Apalagi kalau memang sistem yang digunakan oleh pengusaha tersebut adalah sistem setoran, yang berarti pengusaha tidak memberikan upah kepada pengemudi Gojek tersebut, tetapi pengemudi Gojek mendapatkan uang dari apa yang ia dapatkan hari itu setelah ia melakukan pembayaran setoran yang telah diperjanjikan. PT Gojek Indonesia merupakan suatu perusahaan penyedia jasa aplikasi dan bukan merupakan perusahaan angkutan umum sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sekian dari kelompok kami, sekiranya ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.